Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Baik ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, hari ini insya Allah jikalau waktunya cukup kita mengambil 2 bab sekaligus. Karena 2 bab ini berkaitan, yakni adab berjalan dan adab di jalan, serta adab berkendaraan. Ini masih satu bagian ya. Jadi nanti insya Allah kalau waktunya cukup kita ambil 2 bab. Ya, kita sambil lihat kondisi. Baik, ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Raudhatul Jannah yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua kaki, yang kaki ini Allah mampukan kita untuk bergerak, untuk berjalan, maka ketahuilah bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang patut kita renungi bersama, karena terkadang kita belum mampu untuk mensyukuri nikmat yang sudah terbiasa kita gunakan sehari-hari, ya. Dan nikmat itu akan terasa sebagai suatu hal anugerah yang sangat besar manakala nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang yang biasanya bisa berjalan, qadarullah misalnya sakit stroke gitu ya. Atau orang biasanya bisa berjalan dengan 2 kaki, qadarullah kakinya diamputasi. Nah, akhirnya apa? Melihat orang yang masih punya kaki, Masya Allah enak ya, masih punya kaki, bisa berjalan ya. Coba pertanyaannya, orang ini waktu dulu sebelum diamputasi kakinya, sebelum penyakit stroke menghampirinya, dulu kira-kira banyak bersyukur nggak dengan 2 kaki? Sepertinya seperti kita, sama ya, jarang bersyukur. Maka di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri adalah ketika Allah berikan kepada kita kaki yang sehat. Kita berjalan tanpa alat bantu, kita berjalan tanpa bantuan orang lain, maka itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Dan ketika kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka gunakan nikmat ini dengan sesuatu yang Allah cintai. Contoh misalnya, kita ketika berjalan, kita nggak boleh berjalan dalam keadaan kita itu merendahkan orang lain. Maka dari itu Syekh mengatakan larangan bersikap angkuh ketika berjalan. Jadi ingat, ketika kita berjalan jangan sampai ada di dalam hati kita terselip merendahkan orang lain. Karena sifat sombong itu adalah bagian dari penyakit hati. Ya, jadi sombong itu tidak terlihat tapi bisa terasa gitu ya. Dari mana? Dari hati. Maka dari itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Ya. Jadi ketika kita berjalan, maka jangan sampai muncul sifat angkuh, sifat sombong, merendahkan orang lain. Lihatlah bahwa apa yang kita lihat ketika kita berjalan
lihatlah bahwa sesungguhnya ketika kita melihat orang lain, bisa jadi hamba Allah yang kita lihat ini, subhanallah, memiliki amal solih yang lebih besar daripada kita. Ya, kita nggak pernah tahu amal solihnya apa. Kita nggak pernah tahu rahasia orang-orang yang kita lihat di jalan itu apa yang mereka amalkan, sehingga hanya diketahui oleh orang-orang yang ada di depan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa sikap kita ketika kita berpapasan dengan orang di jalan, atau ketika kita sedang berjalan? Sikap kita adalah banyak-banyak berbaik sangka kepada orang yang kita lihat di jalan, dan berjalanlah dengan penuh ketawaduan, ya, dengan penuh rendah hati, bukan petantang petenteng, bukan waliyadzubillah tadi ya, merasa tinggi, merasa sok-sokan, tidak, ya. Tapi lihat bahwa orang yang ada di depan kita itu bisa jadi dia adalah orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang kedua, berjalanlah dengan jalan yang terbaik. Ya. Seperti apa jalan yang terbaik itu, teman-teman? Jalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa jalannya? Kalau kata orang Arab, jalannya Rasulullah itu, beliau kalau berjalan itu takafa'a takafu'an, ya. Atau ada juga yang mengatakan, ya, Rasulullah SAW kalau berjalan itu jalannya taqallu'. Seperti apa? Jalannya itu kayak orang dari ketinggian menuju ke arah bawah. Jalannya tegak, ya. Kemudian dia tegak, fokus ke depan, dan seperti sedang menuruni sebuah lembah. Nah, saya contohkan, mau ibu-ibu? Boleh. Jadi jangan sampai ibu-ibu nanti lihat saya berjalan, Ustazah kok kayak orang mau nagih utang gitu. Ya, jalannya gini nih. Dari mana saya berjalan? Dari sini ya, misalnya ya. Contoh, kan jalan ke sana nih, ke depan. Kita fokus ke depan dan kita jalan begini. Nah, saya ke sana ya. Ini tegak jalannya. Tapi seperti kita sedang menuruni lembah. Menuruni lembah kan nggak mungkin kayak gini kan? Ya, jatuh. Ya. Menuruni lembah tuh kita jalan tegak dan lebih tegap lagi. Gini, cepet. Jadi dia itu langkahnya tuh tek. Subhanallah. Dan itu ternyata menurut kesehatan, ketika jalan itu tek, itu menyehatkan jantung. Subhanallah. Jantungnya tuh lebih sehat. Subhanallah. Jadi, Masya Allah ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tuh semuanya tuh banyak hikmahnya gitu loh. Ya, ada banyak hikmah. Nanti kita akan tahu bahwa ternyata juga di antara yang disunahkan oleh Rasulullah, dianjurkan tuh grounding. Itu kan sekarang lagi rame gitu ya, nyeker. Ternyata ya ada juga. Jadi Islam itu Masya Allah agama yang sempurna. Cara berjalan aja itu dicontohkan gitu loh, Masya Allah. Teman-teman pernah dengar ini nggak? Mungkin Mbak Ika ya, sebagai coach olahraga. Waduh, Masya Allah. Apa namanya tuh yang jalan orang Jepang itu? Kan lagi viral juga tuh. Yang dia berjalan ala-ala orang Jepang itu. Jalan cepat gitu kan ya. Nanti berhenti sejenak terus cepat lagi gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari zaman dulu kala ya sudah diajarkan. Dan baru ya orang Jepang akhirnya menemukan riset ilmiah gitu ya. Padahal subhanallah sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tinggal kitanya mau niru apa enggak gitu ya. Jadi jalannya Rasulullah tuh setengah cepat tuh tadi kayak dek dan fokus ya. Enggak jalan sambil nyekrol HP. Nah, ada enggak orang berjalan zaman sekarang sambil nyekrol HP? Ada yang nggak fokus ya, sambil nyekrol HP berjalan gitu ya, di belakangnya ada mobil nggak kedengeran, pakai headset tambah gitu ya. Jadi jalannya Rasulullah tuh jalan yang Masya Allah yang terbaik, kata Imam Ibnul Qayyim, yang sempurna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW segala tindakan beliau, segala apa yang diucapkan beliau itu adalah berasal dari wahyu. Siapa yang menurunkan wahyu? Malaikat Jibril. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Rabb yang menciptakan kita. Artinya kan Allah tuh tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Ya. Jadi, coba nanti teman-teman cari ya video cara berjalan sehat orang Jepang. Itu tuh jalannya kayak gitu. Jalan cepat ya, seperti sedang menuruni
turunan. Nah itu jalannya Rasulullah sebenarnya. Ya, dalam bahasa Arab disebut takafuan. Baik. Kemudian di sini juga dijelaskan teman-teman, jalan yang tidak diperbolehkan, berjalan ya gaya jalan yang tercela. Misalnya apa? Jalan lenggak-lenggok, sempoyongan, ya kayak jalannya itu kayak apa ya? Kayak orang baru bangun tidur gitu loh. Nah, itu kata Imam Ibnul Qayyim tuh tercela. Atau jalan yang dia lemah sekali, selangkah demi selangkah. Nah, itu juga tidak diperkenankan ya. Kemudian ada jalan yang jalannya orang yang al-jamza, apa itu? Jalan sambil melompat. Ini juga kurang ya, jalan sambil melompat ya. Ini juga jalan yang tercela. Atau jalan mundur ke belakang, al-qahqarah. Nah, itu juga kurang ya. Mungkin nanti zaman yang akan datang itu zaman nanti viral tuh. Jalan bukannya ke depan pada ke belakang. Kan orang zaman sekarang aneh-aneh. Bikin konten yang penting rame, mau jalan gimana ternyata jalannya kemana? Ke belakang. Pas di belakangnya ada jurang. Nah kan ternyata itu jalan yang tercela, jangan ditiru-tiru. Jadi tahu ya teman-teman ya tadi bagaimana cara Rasulullah SAW berjalan. Baik, kemudian ketika kita berjalan, maka makruh hukumnya menggunakan satu alas kaki. Jadi kalau teman-teman alas kakinya lepas satu, ya maka pilihannya apa? Pilihannya nggak pakai sama sekali, atau menunggu ada dua, ya ada satu pasang, baik itu sandal maupun sepatu. Ya. Kenapa Ustazah kok nggak boleh pakai satu saja? Pasti ada kebaikan di dalamnya. Setiap larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Dan ini perlu kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ya nak, kalau sandalmu lepas pas bermain, ya jangan pakai satu sandal. Kan sandalnya satu lepas, satu masih benar. Maka kamu ambil tuh dua sandal tersebut ya, kamu nggak apa-apa nyeker atau tunggu dulu ya sampai sandal itu diperbaiki. Ya kalau memang sandalnya nggak bisa diperbaiki ya udah diteng-teng sandalnya gitu. Itu Masya Allah ya teman-teman. Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada anak kita dan anak kita itu Masya Allah mengerjakan apa yang didengar ya olehnya dari kita, dari sebagai orang tuanya, maka itu akan Allah jadikan sebagai jariyah, ilmu yang bermanfaat. Ya baik. Kemudian termasuk sunnah, ini. Termasuk sunnah jalan sambil nyeker. Atau bahasa sekarangnya itu grounding. Apa bahasanya? Grounding. Tuh teman-teman pernah nggak pakai sendal gitu, pernah nggak? Sengaja nggak pakai sendal, pernah? Di mana itu? Di rumah? Oh jangan di dalam rumah Bu. Kalau ada apa tuh namanya? Bukan di kerikil, bukan apa? Rumput di depan rumah, misalnya di halaman rumah, terus terkena sinar matahari itu bagus, tambah bagus lagi. Jadi badannya terkena sinar matahari, kakinya itu lepas alas kaki, ya itu bagus. Ya. Jadi kalau di rumah berarti di ubin. Ya. Ini memang berjalan ketemu dengan tanah gitu loh, tanah langsung. Ya, apalagi tanah tersebut ada rumputnya. Ya. Kemudian teman-teman petani atau orang desa zaman dulu kala, mereka itu kan kadang jalan nggak pakai alas kaki ya, kakinya kuat-kuat nggak? Masya Allah. Nah kalau sekarang mau jalan nggak pakai alas kaki, ya orang-orang zaman sekarang apa? Aduh baru kemarin pedikur, minikur, yang kakinya itu dialus-halusin, mosoyo jalan nggak pakai alas kaki gitu ya. Nggak apa-apa sesekali, ya sesekali, ya dan pilihlah tempat yang tertutup. Karena kita tahu bahwa kaki kita sebagai muslimah itu aurat. Jadi nggak boleh dilihat oleh orang yang bukan mahram. Baik. Dan grounding teman-teman zaman sekarang itu
sangat-sangat luar biasa gitu loh, diviralkan ya, Masya Allah, rame gitu. Kenapa? Karena memang dari kesehatan grounding ini banyak sekali manfaatnya. Ya, saya tuh pernah ketemu sama terapis, terus saya tanya gitu, apa sih manfaat grounding? Katanya bumi itu ada aliran listriknya. Ketemu sama kita nih, dalam tubuh kita juga ada aliran listriknya. Maka ketika ketemu itu nyerap gitu loh. Wallahu taala alam. Jadi intinya bagus lah buat kita ini gitu ya. Masya Allah, Allahumma barik, energi yang Allah berikan itu bisa terserap atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah, kita percaya bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya ada banyak manfaat. Tinggal kita mau melaksanakan apa enggak gitu loh. Ya, suami kita, ya terutama nih anak-anak laki-laki kita, nggak apa-apa disuruh grounding, kan mereka juga ketika kaki mereka tidak beralas kaki juga kan bukan aurat gitu ya. Maka nak, nggak apa-apa nak, jalan tanpa alas kaki gitu ya. Jadi kita jangan terlalu streng gitu ya. Saya juga sekarang ketika anak-anak, misalnya anak saya yang laki-laki nyari ikan nggak pakai alas kaki, ya udah tak biarin aja, biarin, nggak apa-apa gitu ya. Setelah tahu bahwa ternyata tidak menggunakan alas kaki itu banyak manfaatnya gitu ya, Masya Allah. Nah itu ya ibu-ibu ya, kita sebagai seorang ibu tuh kadang perlu belajar bagaimana mengasuh anak kita agar kita tidak mudah cemas, agar kita tidak mudah panik gitu ya. Biarkan mereka punya dunia bermain, mereka punya dunia untuk mengenal alam, ya sudah gitu ya. Insya Allah Allah jaga. Baik. Kemudian di sini juga ada adab ya, ketika seseorang memiliki kendaraan, baik itu kendaraannya berbentuk hewan, kalau zaman dulu kan unta, kuda, keledai, atau zaman sekarang ada kendaraan roda 4, ada kendaraan roda 2, maka yang dianjurkan yang memiliki kendaraan itu duduk di depan. Ya, duduknya di mana? Di depan, bukan di belakang, yang punya kendaraannya. Tetapi kalau seandainya yang punya kendaraan mempersilahkan, Bu Reni, orang lain untuk duduk di depan, boleh juga. Nah, Ustazah, saya tuh punya mobil, kata Bu Reni, tapi kalau berangkat sama teman-teman saya maunya di tengah. Lah kenapa Bu Reni? Kalau di depan ki nggak tenang gitu ya. Ada juga orang yang sukanya di depan. Ya. Kenapa Bu kok mau di depan? Di tengah ki malah nggak bisa lihat jalan. Ya boleh, silahkan, tukeran gitu ya. Namun memang Rasulullah SAW beliau membiasakan ketika ada yang punya hewan kendaraan, maka dipersilakan untuk di depan. Kenapa? Karena mereka lebih berhak gitu ya. Baik. Kemudian bolehkah kita kalau zaman dulu ya, ketika alat transportasi itu masih berupa hewan tunggangan, maka boleh nggak kita membonceng orang di belakang kita? Kata Rasulullah SAW, boleh, asalkan tidak membebani terlalu berat bagi hewan tunggangan. Nah ini juga termasuk ya teman-teman zaman sekarang itu ya. Kalau misalnya nih mobilnya kecil, terus yang naik itu Masya Allah badannya berisi gitu ya. Harusnya mobil buat berapa 8 ditempati ya, dinaiki oleh 10 orang misalnya, dengan beban berat yang ada di dalam mobil itu yang bersih-bersih semua, itu kan nggak boleh juga ya. Lambat laun nanti mobilnya juga rusak ya. Jadi intinya tidak boleh kita membebani sesuai dengan apa yang kita tidak boleh membebani apa yang semestinya gitu. Baik itu kendaraannya berupa hewan ataupun kendaraan yang berupa mesin ya. Baik. Kemudian tidak diperbolehkan juga ibu-ibu ya, zaman dulu kala ketika alat transportasi itu masih hewan ya, maka tidak boleh menjadikan hewan tunggangan itu untuk tempat berpidato ya. Jadi muhadoroh itu nggak boleh di atas hewan tunggangan, kecuali satu, yaitu ketika Rasulullah SAW pernah beliau berada di unta beliau ketika beliau berhaji wada. Jadi zaman dulu kala waktu Rasulullah SAW berangkat bersama para sahabatnya pada
peristiwa Haji Wada, maka Rasulullah SAW berada di atas unta beliau. Dan beliau berpidato, beliau memberikan wejangan-wejangannya, memberikan nasihat-nasihatnya kepada para sahabat. Maka para ulama mengatakan bahwa tidak selamanya Rasulullah ketika berpidato berada di atas hewan tunggangan. Tapi hanya satu peristiwa itu saja Rasulullah SAW berada di atas hewan tunggangan. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya ketika Rasulullah SAW berada di atas hewan tunggangan, maka keberadaan Rasulullah bisa dilihat oleh seluruh sahabat. Ya, karena kita tahu Haji Wada itu adalah haji perpisahan. Dan Rasulullah SAW haji itu hanya satu kali dalam seumur hidup beliau. Subhanallah. Dan ini pengecualian. Jadi kaidah dasarnya adalah tidak boleh ketika kita berada di atas hewan tunggangan. Ustazah, kalau sekarang, ilahnya apa sih? Alasannya apa? Kok nggak boleh? Karena apa? Karena hewan tunggangan itu pada dasarnya kita naiki ketika berjalan. Ya, tetapi ketika diam di tempat maka turun, gitu ya. Nah, gimana kalau sekarang mobil, ya motor, apakah boleh dijadikan sebagai alat untuk kita berpidato? Boleh. Ya, karena kalau zaman dulu kita berada di atas hewan tunggangan tuh dolim, kasihan, berat, gitu ya. Namun kalau misalnya dia di atas mobil atau di atas kendaraan yang lain, maka itu diperbolehkan. Ibu-ibu tahu kalau jembatan kan biasanya kalau diem gitu kan lebih berat ya, volumenya ya. Ada nggak jembatan yang dia itu ketika di jembatan tersebut langsung dengan bersamaan dengan lampu merah? Kan nggak ada. Iya nggak? Rata-rata itu lampu merah tuh bukan di atas jembatan. Ya, karena nanti kalau mobil itu diam gitu kan ya, itu kan bebannya bisa lebih berat. Sama, ya, hewan tunggangan juga begitu. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW tidak memperbolehkan hewan tunggangan dijadikan sebagai tempat untuk berpidato. Ya, alhamdulillah masih ada waktu teman-teman. Yang selanjutnya adalah bab yang ke-17. Ya, tadi bab ke-16, sekarang bab ke-17. Ketika kita berjalan keluar dari rumah kita masing-masing, maka di antara adab yang seharusnya kita perhatikan adalah tundukkan pandangan kita. Nah, ghaddul basar, ya, karena ini bertepatan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30 sampai 31. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Lihat, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, baik dari kalian laki-laki maupun perempuan, hendaklah kalian menahan pandangan-pandangan kalian. Teman-teman, ibu-ibu, saya mau tanya jujur. Pandangan mata kita itu lebih terjaga ketika kita di rumah atau keluar rumah? Dengan syarat di rumah. Hati-hati dalam melihat sosial media. Tapi kan di rumah minimal lebih baik ya. Ya, daripada kita keluar, ya lihat semua apa yang ada di luar rumah gitu ya. Maka ketika kita harus keluar rumah, pastikan keluar rumahnya kita itu untuk sebuah keperluan. Karena kaidah dasar seorang muslimah wanita adalah waqarna fi buyutikunna. Apa kata Allah? Tetap tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian. Bukan saya yang berkata, tapi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan para wanita untuk tetap tinggal di rumahnya, maka pasti banyak hikmah yang bisa dirasakan oleh para wanita-wanita muslimah. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya nih, wanita muslimah kok di dalam rumah terus, itu kayak di penjara misalnya ya, kayak di kerangkeng. Nah, itu adalah isu-isu yang memang diviralkan, digoreng-goreng oleh orang-orang barat. Ya, justru ketika wanita muslimah itu berada di rumah, maka Allah akan memuliakannya.
Dan tinggalnya wanita di rumah itu adalah bagian dari ibadah. Tolong tulis. Jadi jangan sampai kita itu, ya Allah sedih gitu ya. Ketika Allah berikan kepada kita fitrah, nggak pernah keluar rumah, terus kita sedih. Aduh temenku ki, yo healing, jalan-jalan bisa belajar, bisa belanja, bisa shopping gitu ya. Terus kita sedih, apanya yang disedihkan? Justru Allah telah memuliakan Anda untuk tinggal di rumah, sudah. Ya, maka kaidahnya tadi kalau nggak ada keperluan tinggal di rumah. Jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau ada wanita, teman-teman, yang dia nggak betah di rumah, maunya keluar terus, berarti ini sudah menyalahi fitrahnya. Ada sesuatu yang keliru di dalam tubuhnya, dalam hidupnya. Ya, pernah nggak ketemu sama wanita nggak betah di rumah? Muslimah. Pernah Bu? Nah itu tuh sebenarnya sudah menyalahi fitrah. Jadi wanita yang masih bagus fitrahnya, masih lurus, masih terjaga, maka dia betah di rumah. Aslinya tuh betah di rumah. Jadi kalau sudah keluar berarti ada yang salah dalam dirinya, gitu ya. Baik. Nah ketika keluar rumah tadi apa yang pertama ibu-ibu yang harus kita jaga benar-benar? Tundukkan pandangan. Ustazah gimana kita mau nundukkan pandangan loh, saya nyetir ya gitu ya. Masa ya nyetir ke bawah? Maka boleh kita melihat ke arah depan untuk sebuah keperluan. Boleh. Tapi kalau ndak ada keperluan, maka jangan kita tengok kanan, tengok kiri. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita tengok kanan, tengok kiri gitu ya, ternyata di depan kita, di samping kita itu ada sesuatu yang akhirnya ketika kita tidak bisa menjaga pandangan kita, akhirnya itu merupakan awal pintu masuknya maksiat ke dalam dirinya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Bahwa pandangan ini, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ad-Da'i wad Dawa, beliau mengatakan bahwa pandangan ini adalah panah iblis kepada anak Bani Adam. Jadi berasal dari sebuah pandangan, akhirnya apa? Akhirnya anak Adam ini dia membayangkan ya, dan setelah membayangkan masuk dalam pikirannya. Setelah masuk dalam pikirannya akhirnya terjerembab ke dalam sebuah dosa. Ya maka hati-hati ya. Yang tadinya kita nggak tahu ada orang ganteng misalnya ya, terus kita tengok kanan, loh kok orang di samping kita kok Masya Allah gantengnya luar biasa. Ya pulang ke rumah biasanya lihat suaminya glowing, kok jadi nggak glowing ya gitu ya. Kok jadi beda ya, kenapa bisa begitu? Ya karena dia udah lihat tadi maksiat. Jadi subhanallah saya pernah baca ya, Imam Ibnul Qayyim bukunya beliau, tapi bukan di Ad-Da'i wad Dawa. Kata beliau begini, termasuk bagian dari efek dosa. Ya, Allah tuh pasti akan berikan itu kepada setiap hamba Allah yang pernah melakukan dosa, dan efeknya kata Imam Ibnul Qayyim tuh seorang laki-laki, ya, seorang suami manakala dia mengumbar pandangannya ketika berada di luar rumah, maka dia tidak bisa melihat cantiknya istri di rumah. Jadi kayaknya tuh ada yang kurang aja dengan istrinya. Kok istriku kok nggak cantik? Kok istriku kurang ini, kurang itu. Kenapa? Karena ternyata dia bermaksiat di luar rumah. Dengan cara apa? Dengan cara membiarkan pandangannya melihat sesuatu yang tidak Allah Azza wa Jalla ridhoi. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Termasuk teman-teman ibu-ibu, hati-hati juga ketika kita sedang berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Jangan sampai mata ketemu mata. Itu hindari itu kontak begitu. Ya. Jadi gimana Ustazah? Misal saya mau berbicara dengan yang di depan saya. Misal contoh, di depan saya ini laki-laki misalnya. Misalnya bendera nih misalnya laki-laki. Maka saya nggak boleh begini. Jadi gimana Pak? Ya, arahkan pandangan saya ke samping. Oh, nje Pak, atau ke bawah gitu ya. Nje. Ya, jadi jangan sampai mata ketemu mata. Ya. Kenapa? Karena kalau mata sudah ketemu mata, jatuhlah ke hati. Nah, apa tuh? Apa bahasanya? Cinta berawal dari pandangan mata. Setelah memandang jatuh ke hati. Ya, yang tadinya ibu-ibu Masya Allah menahan pandangan godul basor dari Pak RT, nggak pernah lihat Pak RT yang baru dilantik gitu ya. Tiba-tiba penasaran. Katanya ibu-ibu bilang Pak RT-nya Masya Allah anak yang masih muda gitu ya.
ganteng kayak artis Korea. Penasaran ibu-ibu ya, kayak mana toh gitu ya. Akhirnya apa? Masuklah ya, Masya Allah. Akhirnya masuklah apa? Kemaksiatan di dalam dirinya. Dan ini hati-hati ya. Terutama memandang laki-laki yang bukan mahram kita. Ya, baik. Kemudian ketika kita sedang berada di jalan, tahan lisan kita. Nih. Mak-mak nih, ibu-ibu nih, kita nih, kita nih. Kadang terlalu banyak komentar, mengomentari sesuatu yang nggak perlu dikomentari. Contohnya apa, Mbak Desi? Contohnya apa? Mengomentari sesuatu yang tidak perlu dikomentari ketika kita sedang berada di jalan. Misal, ibu-ibu pernah nggak lagi jalan sama suami, terus tiba-tiba kita bilang, cincin itu loh, no, gitu misalnya. Apa misalnya? Baju orang yang lagi dipakai. Oh iya, itu tuh kayak gini misalnya gitu ya. Atau misalnya kita melihat ada orang, gimana Bu? Misalnya gimana? Oh, make up, dandanannya menor. Terus kita bilang itu kayaknya wanita itu nggak baik-baik deh gitu ya. Kayaknya menduga-duga. Itu juga sesuatu yang mungkin perlu direm gitu ya. Jadi ketika kita sedang berada di jalan, tahan lisan kita. Ya, tahan lisan kita. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tercela atau kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Sudah. Ya. Jadi gimana caranya biar lisan ini terus mengeluarkan kata-kata yang baik? Banyak-banyak berzikir. Berzikir. Ya, kalau yang punya hafalan Quran ya mumurojaah. Ya. Insya Allah jika lisan kita disibukkan dengan banyak-banyak mengingat Allah, maka Allah akan jauhkan kita dari dosa-dosa lisan, ibu-ibu. Tapi kalau kita diem aja di mobil, di motor kita diem aja, yang ada apa? Ya kita komentarin setiap apa yang kita lihat. Ya, dan ini adalah bagian dari dosa. Ya, apalagi nih teman-teman, apalagi ya, misalnya nih terjadi salah paham, misalnya ya. Dari satu pengendara dengan pengendara yang lainnya, ada serempetan, ada macam-macam. Biasanya di kita ya ibu-ibu, misalnya nih ada mobil keserempet motor, misalnya nih rata-rata motor yang nyerempet mobil. Biasanya yang punya mobil marah-marah nggak? Keluar dari mobil kemudian apa? Marah-marah, ya mencela-cela. Itu kira-kira boleh napa mboten? Nggak boleh, ya. Saya pernah lihat sebuah video ibu-ibu, itu kayaknya di Saudi deh. Videonya dari latar belakangnya itu. Jadi ada dua pengendara mobil saling serempetan. Ya, yang diserempet itu nggak marah. Yang diserempet turun dari mobil, terus tanya ke yang nyerempet, kamu nggak apa-apa mobil kamu, katanya gitu. Mobil kamu nggak apa-apa kan? Ya, terus enggak. Terus saling maaf-maafan, udah selesai. Gitu ya, Masya Allah. Indahnya akhlak yang bagus tuh kalau dipraktekkan gitu loh. Makanya hati-hati kalau di jalan itu jaga lisan kita. Jangan sampai kita akhirnya bermaksiat kepada Allah dengan lisan kita. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ibu-ibu, seorang muslimah itu harus memiliki karakter agar lisan dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Ya, jadi muslim dan muslimah yang sejati adalah kata Rasulullah SAW, kalau muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maka hati-hati ketika berada di jalan, ya, tahan lisan kita, tahan tangan kita. Jangan sampai akhirnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ketika kita berada di jalan, maka bolehnya kita mengucapkan salam kepada sesama muslimah, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, karena banyak dari kita hari ini kita salam kepada yang kita kenal saja. Ya, padahal apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah ucapkanlah salam, berikanlah salam baik kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Yang jelas yang kita hadapi, yang ada di depan kita itu adalah muslimah. Maka identitasnya harus jelas. Biasanya seorang muslimah itu di antara identitasnya adalah memakai kerudung. Nah, berarti kalau kita memakai kerudung atau orang lain memakai kerudung, maka jelas itu adalah muslimah.
Jadi hikmah Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang muslimah untuk memakai kerudung agar lebih jelas identitasnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu di jalan pakai kerudung, Assalamualaikum Bu. Nah itu boleh, silahkan. Ya. Maka yang mendengar wajib hukumnya untuk menjawab salam. Dan jawablah salam dengan cara yang lebih baik. Misal, contoh, saya ketemu Bu Reni di jalan, Assalamualaikum Bu Reni. Bu Reni jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tuh. Pahalanya lebih banyak. Ya. Kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah. Boleh mengucapkan, boleh tidak. Tapi menjawab salam hukumnya wajib. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena itu merupakan hak saudara kita. Hak sesama muslim diantaranya apabila dia mengucapkan salam maka wajib untuk kita jawab. Dan mengucapkan salam itu juga bagian dari ibadah. Ya. Dan di dalam ucapan salam itu ada doa teman-teman. Assalamualaikum itu kita mendoakan saudara kita agar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini PR nih ibu-ibu. Jadi kalau kita sedang keluar rumah melihat ada kemungkaran maka kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Misal contoh teman kita yang biasa kita lihat kalau ke pengajian pakai kerudung atau tetangga kita lah. Kita lihat biasanya tetangga kita kalau ke masjid pakai kerudung, ketemu kita pakai baju lengkap muslimah, ya. Tiba-tiba ketemu di warung, ibu-ibu lagi belanja bareng-bareng, ya. Tetangganya pakai daster, ya. Ada nggak kira-kira di negara kita, Bu? Ada, ya. Loh, kerudungnya kemana mabur, gitu ya, terbang. Maka sebisa mungkin ya ibu-ibu kita nasihati saudari kita. Walaupun mungkin dengan keadaan bercanda nggak apa-apa. Ya, jeng, lah kerudungnya mana mabur, gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ya dengan bahasa bercanda juga nggak apa-apa. Kenapa kok kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Karena nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kita akan ditanya. Kata Allah, wahai fulana, kenapa kamu diem saja ketika kamu melihat bestimu, temenmu di warung nggak pakai kerudung, padahal biasanya dia pakai kerudung, dia muslimah, gitu ya. Ya Allah, aku sudah memerintahkan ia untuk berjilbab tapi nggak mau. Besoknya ketemu lagi di warung nggak pakai kerudung, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ada bukti bahwa kita pernah menegurnya, sudah. Ya, mau nanti teman kita pakai atau enggak itu bukan urusan kita. Ya, jadi ada atau misalnya besoknya yang paling lebih keren lagi ibu-ibu bawain jilbab. Ya, ya mungkin jilbabnya kurang gitu ya. Nih tak kasih jilbab piagem nggih, dipakai. Insyaallah nanti dipakai. Ya. Jadi saya juga pernah ketemu simba-simba gitu ya di tempat kami itu kan masih desa ya. Terus simba-simba ini kalau pas ke rumah kami waktu itu ya ada acara pembagian sembako tuh pakai kerudung, saya tahu gitu. Ketemu di warung loh kok nggak pakai kerudung ya, rambutnya putih semua gitu. Saya bilang gini, Mbak kerudungnya pundi? Terus ketawa-tawa banyak hehehe. Nyundungan kiyo saya lengan gem kerudung tambah ayu gitu ya. Wes mampir ya ke rumah gitu ya. Terus Masya Allah Allahumma barik. Jadi kalau ketemu di warung laporan, nih kerudungnya tak pakai katanya gitu. Oh nggih, alhamdulillah. Gitu. Jadi ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar tuh bukan hanya sekedar lisan ibu-ibu, tapi kita kasih solusi. Ya ketika ada kerudung di rumah nggak dipakai ya udah kasih. Ya nggak apa-apa. Malah itu menjadi sebuah solusi bagi orang lain. Kan kadang kita kalau negur orang misalnya ya, kamu kok bajumu kayak kok warna-warni misalnya ya, warnanya tuh masih ngejreng misalnya. Tapi kita hanya sekedar lisan gitu ya. Mbok yang alangkah lebih baiknya kalau kita bawakan ya. Ini ada hadiah untukmu, alhamdulillah dari Allah, silakan dipakai. Kan itu lebih Masya Allah lagi gitu loh. Maka yuk bismillah teman-teman kita niatkan kalau kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kita berikan yang terbaik untuk orang lain. Bukan hanya sekedar teguran, tapi lebih dari itu jikalau Allah mampukan kita. Jika tidak Allah mampukan kita, ya sudah sekedar kita doakan dan kita tegur dengan lisan tapi dengan cara yang baik. Ya. Ingat,
tidak boleh ibu-ibu ketika kita menegur seseorang kita merendahkan orang tersebut, tidak boleh. Ya, jenengan ki lho ya, orang nganggo kerudung hati-hati ya. Nanti jenengan ki calon penghuni neraka, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ya, karena orang yang bermaksiat hari ini, ya kalau Allah sudah memberikan petunjuk hidayah bisa jadi, ya orang ini langsung amal solihnya lebih cepat daripada kita. Nah, apa yang mesti kita lakukan ketika kita di jalan melihat orang sedang bermaksiat? Didoakan. Itu adalah seminimal-minimalnya. Nah, mendoakan orang yang melakukan maksiat. Baik, kemudian teman-teman, diperbolehkannya ketika kita sedang berada di luar rumah dan ada yang bertanya alamat, maka kita boleh menunjukkannya. Ya, jangan disesatkan. Karena kadang sudah pakai Mbah Google Map juga kadang suka apa Bu? Ibu-ibu pernah nggak ada yang disesatkan sama Mbah Google? Loh ini kok gangnya buntu gitu ya? Kok masih ke sini? Ya, akhirnya kan kita tanya ke penduduk setempat ya. Pak, Bu, nun sewu ngapunten gitu. Tahu alamat ini enggak? Oh, muter lagi Mbak gitu kan ya. Itu kan kadang kita begitu ya. Maka kalau kita ditanya oleh orang lain tentang sebuah alamat, boleh kita jawab dan itu menjadi bagian dari ibadah. Menunjukkan orang jalan itu bagian dari amal soleh. Ya, baik. Kemudian ibu-ibu, kalau kita sedang keluar rumah dan kita menemukan ada sesuatu yang mengganggu jalan atau mengganggu orang yang akan berjalan, maka sikap kita sebagai seorang muslimah diantaranya adalah menyingkirkan gangguan tersebut. Ya, jangan justru menyebarkan gangguan. Ada orang punya paku disebar-sebarin, itu mengganggu orang lain. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, baik itu berupa ranting pohon, batu-batu gitu ya, atau kayu misalnya, kita singkirkan, maka itu bagian dari iman. Bagian dari apa? Iman. Ya, selemah-lemahnya iman adalah ketika kita wa'adnaha, serendah-rendahnya iman, cabangnya adalah ketika kita menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Ya, jadi Masya Allah ya, kita itu teman-teman terkadang ya banyak loh kesempatan kita untuk berbuat amal solih ada di depan mata kita, tapi kita nggak ambil. Ya kita cuek aja, udahlah biarin aja. Nanti juga ada orang yang yang menyingkirkan. Jangan. Ya itu justru kesempatan kita untuk beramal solih. Ya, apa susahnya kita singkirkan kayu yang melintang, apa susahnya kita singkirkan paku yang ada di tengah jalan, apa susahnya kita menyingkirkan batu-batu gitu kan? Dan ini bagian dari ibadah. Ya, baik. Kemudian ketika berada di jalan tidak boleh buang hajat. Di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Ya, jadi mboten pareng ibu-ibu. Misalnya ya jalanan yang biasa dilalui oleh manusia atau oleh mobil yang biasa lalu lalang, kemudian di situ ada orang buang kotoran, itu nggak boleh. Dan katakan juga kepada anak laki-laki kita, ajarkan ini. Nah, kalau buang hajat di tempatnya, nggak boleh asal sembarang buang hajat. Ya, termasuk tidak diperbolehkan juga buang hajat di bawah pohon. Ya. Mau pohon beringin, mau pohon macam-macam nggak boleh. Akhirnya kan orang Jawa bilang apa? Ya, jangan nanti kesurupan gitu ya. Kalau pipis di bawah pohon beringin, ya kan katanya ada yang bilang begitu ya. Itu sebenarnya adab itu nggak boleh kita ya membuang kotoran atau mau BAK mau BAB di bawah pohon tuh nggak boleh. Ya, kenapa? Karena pohon itu biasa digunakan untuk berteduh. Gitu ya. Dan ajarkan kepada anak-anak, nak kalau buang hajatlah di tempatnya. Ya, baik. Kemudian, nah ini teman-teman. Bagaimana cara wanita berjalan ketika dia berpapasan dengan laki-laki? Maka wanita ini berjalan mepet tembok. Minggir. Kalau ada laki-laki, maka yang di tengah itu laki-laki. Perempuan minggir dulu. Ya. Jangan ikut-ikutan tengah semua. Ya.
Kalau nengah semua jadinya akhirnya apa? Campur baur. Jadinya akhirnya apa? Saling melihat. Maksudnya pandangan mata ketemu. Ya. Jadi saya pernah cerita nggak ibu-ibu? Wanita-wanita Yaman tuh Masya Allah. Wanita-wanita yang memang dirinya tuh pengen dimuliakan oleh Allah gitu loh. Saya sering kali melihat ya banyak di antara para thalibul ilm, para penuntut ilmu yang waktu itu sedang bareng menuntut ilmu dengan kami ya dari berbagai negara tentunya banyak ya. Tapi kami melihat ya bahwa oh itu tuh orang-orang Yaman. Jadi kelihatan karakter masing-masing dari setiap negara gitu ya. Kalau kita orang Indonesia ketemu sama laki-laki misalnya, kita kan mesti gimana? Nderek langkung Pak gitu kan ya, biasa aja. Tapi orang-orang Yaman enggak, orang-orang asli Yaman tuh mereka mepet tembok. Ya, mereka minggir, bahkan mereka tuh ada yang nungguin laki-laki tuh lewat, ditungguin sampai laki-lakinya lewat baru mereka berjalan. Itu banyak ibu-ibu. Masya Allah. Ya mereka berusaha tidak menjadi fitnah bagi laki-laki lain. Ya, dan mereka berusaha memang pengen dihargai pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menutup aurat mereka, Masya Allah. Sampai-sampai, Masya Allah ya teman-teman. Karena memang mereka juga termasuk wanita-wanita yang menjaga dirinya. Allah muliakan mereka ketika mereka berada di tempat umum. Contohnya misalnya di angkutan umum, ya di bis atau di mobil-mobil umum, ya angkutan-angkutan umum. Itu yang kami lihat, ya kalau ada wanita mau naik, sudah nggak ada bangku kecuali di situ laki-laki, maka laki-laki ini otomatis bangun dan mempersilakan wanita itu untuk duduk. Nah itu Masya Allah masih terjadi tuh waktu kami di Yaman. Tahun 2004 sampai 2010. Ya itu tuh saya masih lihat tuh. Ya. Atau misalnya di mobil elep atau mobil minibus atau bus itu ya. Misalnya ada 3 bangku sudah terisi oleh wanita 1 di situ. Yang nggak ada ceritanya laki-laki tuh nyempil-nyempil nggak ada. Ya, nggak ada. Mereka lebih memuliakan itu wanita. Ya, berarti mereka mengatakan wanita itu perlu dijaga gitu loh. Mereka berdiri gitu ya, berdiri sampai tempatnya gitu. Dan nggak mau mereka duduk ya, aib menurut mereka. Dan itu ternyata caranya Allah memuliakan mereka. Kenapa? Karena memang pada diri wanita-wanita Yaman yang kami lihat itu mereka itu benar-benar mereka adalah wanita-wanita yang berusaha menjaga dirinya. Masya Allah. Sampai teman-teman ya, sampai yang kami tahu tradisi mereka, kalau ada tamu suaminya datang tuh ke rumahnya gitu ya. Nggak ada ceritanya wanita Yaman tuh ujuk-ujuk, tahu ujuk-ujuk nggak? Tiba-tiba menyodorkan minuman ke ruang tamu tuh nggak ada. Yang ada mereka apa? Mengetuk pintunya. Nanti laki-laki Yaman tahu kodenya tuh. Oh berarti itu istriku tuh udah menyiapkan makanan untuk siap dihidangkan. Sudah, Masya Allah. Jadi nggak ada ceritanya tamu terpesona dengan tuan rumah gitu, nggak ada. Karena nggak tahu siapa istri dari tuan rumahnya, nggak tahu. Ya. Dan alhamdulillah dengan seperti ini ya, saya lihat ya jarang sekali namanya perselingkuhan. Ya, karena memang wanitanya juga menjaga diri, laki-lakinya juga memuliakan wanita. Masya Allah. Dan ini yang kami dapati ya, Masya Allah. Semoga Allah menjaga para wanita-wanita Yaman ya. Yang sampai hari ini mereka berusaha benar-benar menjaga diri mereka, memiliki rasa malu yang sangat luar biasa. Jadi saya tuh membayangin ya Allah kayaknya dulu tuh para sahabiah tuh kayak gini kali ya. Maksudnya walaupun tidak sama persis ya ibu-ibu, tapi tuh benar-benar kan para sahabiah kan ketika mereka sholat di masjid mereka berusaha untuk menunggu dulu sampai laki-laki keluar semua baru mereka keluar gitu loh. Kenapa? Karena memang memiliki rasa malu yang sangat gitu loh. Masya Allah. Beda dengan wanita-wanita zaman sekarang ya. Wanita-wanita zaman sekarang kalau yang malunya sudah menipis ya maka ya biasa aja ketemu berbaur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi begitu ya ibu-ibu sekilas cerita tentang wanita Yaman. Ya Masya Allah. Ada yang mau ke Yaman? Kalau ada yang mau ke Yaman boleh ya lihat ya di sana masih benar-benar kondisinya kayak zaman dahulu kala. Ya baik. Terakhir ibu-ibu. Maka diperbolehkannya bagi kita menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi ketika kita berada di jalan, ada orang lain membutuhkan tenaga kita, membutuhkan pertolongan kita, maka bolehnya kita menolong mereka.
Kenapa? Karena ketika kita menolong orang lain artinya Allah akan menolong kita. Udah kaidahnya begitu. Kalau kita pengen ditolong Allah, tolonglah orang lain. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sudah. Jadi dalam hidup itu ya ibu-ibu, kita kan butuh pertolongan Allah. Kalau kita butuh pertolongan Allah, pengen Allah nolong hidup kita, sering-sering nolong orang lain. Dan ketika menolong orang lain, ibu-ibu niatkan bukan ingin dibalas oleh orang yang kita tolong. Bukan. Tapi katakan pada diri kita dan katakan pada Allah, ya Allah, saya nolong Mbak Fulanah ini ya agar aku dapat mendapatkan pertolonganmu. Ya terserah mau Fulananya mau bilang terima kasih ya oke, enggak juga enggak apa-apa, enggak sakit hati. Masya Allah, orang-orang yang seperti ini ibu-ibu hatinya lebih legowo. Ya, daripada kita berharap terima kasih dari orang yang kita tolong, tapi ternyata orang yang kita tolong tidak mengucapkan terima kasih. Yang ada kita kecewa. Setiap apa yang kita sandarkan kepada manusia, pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Tapi setiap apa yang kita sandarkan kepada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, itulah pelajaran hidupnya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang Allah lembutkan hatinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadah kita, serta pada masanya semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan ibu-ibu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, dan semoga menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.